Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gian. Saya bekerja sebagai HRD di salah satu perusahaan industri di Bandung ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mengirimkan lamaran via email yang baik dan benar ya, atau bagaimana caranya mengirimkan lamaran via email yang disukai oleh HRD ya. Karena berdasarkan pengalaman saya selama saya bekerja di bidang HRD, ketika saya mereview kandidat atau mereview lamaran yang sudah masuk ke email rekrutmen kami, saya menemukan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh para pelamar ya. Kita langsung saja ke pembahasannya, kesalahan apa saja yang dilakukan ketika melamar via email. Yang pertama, subjek email dikosongkan atau subjek email tidak diisi ya. Padahal subjek email ini sangat penting teman-teman ya. Kenapa? Karena lamaran yang masuk ke email rekrutmen itu bukan hanya puluhan, bukan ratusan, tapi ribuan bahkan puluhan ribu ya. Nah, dengan begitu, dengan banyaknya email yang masuk ke email rekrutmen perusahaan, HRD akan melakukan pencarian. Contoh, saya sedang mencari kandidat untuk staf keuangan. Nah, di situ saya di email akan menuliskan staf keuangan. Nah, ketika teman-teman tidak mengisi subjek email atau mengosongkan, teman-teman tidak akan diketemukan oleh HRD yang sedang mencari kandidat ya. Jadi subjek email ini harus diisi ya. Biasanya format subjek email itu kalau di perusahaan saya itu nama jabatan yang atau nama posisi yang diinginkan atau nama posisi yang sedang dibutuhkan, kemudian dilanjutkan underscore namanya, nama teman-teman ya. Jadi silakan untuk kedepannya bisa diisi, contohnya staf keuangan underscore nama teman-teman ya. Kesalahan yang kedua, badan email tidak diisi atau dikosongkan. Padahal badan email ini penting teman-teman ya. Kenapa? Karena biasanya HRD melihat deskripsi singkat teman-teman melalui badan email ini. Namanya siapa, usianya berapa, pendidikan terakhirnya apa, jurusannya apa, dan yang lain-lainnya. Nah, teman-teman, untuk kedepannya, teman-teman, badan email ini tidak boleh dikosongkan ya. Jadi harus diisi. Mudahnya, teman-teman silahkan di-copy saja dari surat lamaran, kemudian dicantumkan ketika teman-teman mengirim lamaran via email, agar si HRD perusahaan ini bisa melihat deskripsi singkat teman-teman. Kesalahan yang ketiga, nah ini nih yang biasanya bikin saya gemes atau bikin saya kesel ya teman-teman. Nah, kesalahan yang ketiga adalah di attach file ya, atau lampiran berkas lamaran yang teman-teman dikirimkan. Kesalahannya apa saja sih? Yang pertama, format filenya ya. Formatnya itu kadang Word, kadang PowerPoint, kadang JPEG ya. Sedangkan HRD itu lebih menyukai dengan format PDF. Bahkan biasanya beberapa perusahaan atau beberapa HRD ketika share lowongan, di situ sudah dicantumkan bahwa harus menggunakan format PDF ya. Selanjutnya, kesalahan di attach file ini adalah filenya kepisah-pisah gitu ya. Jadi tidak dijadikan satu file ya. Contohnya ijazah, lamaran kerjanya, CV-nya, kemudian transkrip nilainya, dan yang lainnya itu kepisah-kepisah. Nah, ini membuat HRD buang-buang waktu teman-teman, karena harus membuka satu-satu filenya teman-teman. Jadi saran saya, silahkan teman-teman untuk kedepannya menggunakan format PDF, kemudian disatukan di satu file gitu ya. Oke teman-teman, itu kesalahan-kesalahan yang saya temukan selama saya mereview kandidat atau mereview lamaran yang sudah saya terima di email rekrutmen kami ya. Jadi yang pertama tadi, subjek email tidak boleh dikosongkan ya, harus diisi. Diisi apa? Diisi sama jabatan atau posisi yang sedang dibutuhkan, kemudian dilanjutkan dengan nama teman-teman. Yang kedua, badan email jangan dikosongkan ya teman-teman. Badan email silakan diisi dengan deskripsi singkat teman-teman,
kalau teman-teman gak mau ribet, bisa di copy dari surat lamaran kemudian dimasukkan ke badan email tersebut ya. Yang ketiga, attach file atau lampiran berkas lamaran itu disatukan dengan format PDF ya. Jadi menggunakan format PDF kemudian berkasnya disatukan. Dalam satu file itu ada surat lamaran, ada CV, ada ijazah dan yang lain-lainnya ya. Oke, itu saja video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang nonton video ini, khususnya untuk para pencari kerja ya. Buat semuanya yang sedang mencari kerja, mudah-mudahan segera mendapatkan pekerjaan ya, mendapatkan pekerjaan yang diinginkan oleh teman-teman. Cukup sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.